Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua berada dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hadirin sekalian, pada hari ini saya akan membawakan topik mengenai sesuatu yang selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Sampah plastik mungkin sudah sering terdengar dan bahkan dianggap sepele oleh banyak orang. Namun, tahukah kita, hal yang terlihat kecil ini sebenarnya menyimpan dampak besar bagi lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari? Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah plastik yang kita buang? Pernahkah kita menghitung berapa banyak plastik yang kita gunakan dalam sehari? Tanpa sadar, kita menggunakan plastik dalam berbagai bentuk, mulai dari bungkus makanan, botol minuman, hingga kantong belanja. Setelah dipakai, sebagian besar plastik tersebut berakhir di tempat sampah, sungai, atau bahkan lautan. Penggunaan plastik secara berlebihan dapat menjadi ancaman bagi lingkungan. Lalu, mengapa sampah plastik bisa berdampak buruk terhadap lingkungan? Sampah plastik merupakan salah satu contoh dari sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari proses industri dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diperbarui oleh alam. Dikarenakan memerlukan waktu yang relatif lama, sampah anorganik semakin lama akan semakin menumpuk dan dapat mengganggu keberlangsungan makhluk hidup. Jika terus diabaikan, sampah plastik akan menumpuk dan dapat mengganggu lingkungan dan ke ekosistem. Menurut Yudi Wahyudi tahun 2024, sampah plastik yang tertimbun di dalam tanah bisa menurunkan kualitas tanah karena menghambat sirkulasi air dan udara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan hasil pertanian pun menjadi kurang optimal. Tak hanya di darat, sampah plastik juga bisa berdampak buruk terhadap lautan. Banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik dan dibuang ke sungai yang akhirnya bermuara ke lautan. Sampah plastik tersebut membuat lautan tercemar dan ekosistem di lautan pun terganggu. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam sebuah jurnal di tahun 2025, proses penguraian sampah plastik di laut membutuhkan waktu yang sangat lama. Kantong plastik memerlukan sekitar 10 hingga 20 tahun untuk terurai. Sementara botol plastik bahkan bisa membutuhkan setidaknya 450 tahun. Jenis sampah plastik lainnya pun memiliki waktu penguraian yang tidak kalah panjang. Sampah plastik di lautan bukan lagi sekedar isu, tapi sudah menjadi masalah nyata bagi Indonesia. Sampah plastik menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan laut karena dapat membahayakan kehidupan biota laut. Kita tentu masih ingat peristiwa memilukan pada 18 November 2018. Ketika seekor paus sperma ditemukan mati di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Setelah diteliti, para ahli menemukan fakta mengejutkan yang berasal dari perut paus tersebut. Mereka menemukan berbagai jenis sampah plastik dengan berat mencapai hampir 6 kg. Peristiwa ini menjadi bukti nyata betapa parahnya dampak sampah plastik terhadap kehidupan laut kita. Menurut data oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, Indonesia menghasilkan lebih dari 68 juta ton setiap tahunnya, dan 19% diantaranya merupakan sampah plastik. Itu berarti lebih dari 11 juta ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun dan sebagian dari sampah tersebut tidak terkelola dengan baik. Tanpa kita sadari, plastik yang kita buang sembarangan dapat melepaskan partikel kecil berupa mikroplastik. Partikel kecil itu bisa mengotori tanah, air, dan udara yang selama ini kita gunakan. Berdasarkan penelitian oleh National Institute of Health pada tahun 2024, terdapat sekitar 240.000 partikel plastik dalam 1 liter air kemasan botol plastik. Tidak menutup kemungkinan partikel kecil itu masuk ke dalam tubuh kita melalui air yang kita minum, dan ikan yang kita konsumsi dari laut yang tercemar. Artinya, sampah yang kita buang secara sembarangan itu tidak hanya dapat merusak lingkungan, tapi juga merusak tubuh kita. Banyak orang berpikir bahwa solusi yang paling cepat dalam mengelola sampah plastik adalah dengan cara membakarnya. Padahal, sampah plastik dapat menghasilkan gas beracun seperti dioksi dan furan, yang dimana kedua zat ini sangat berbahaya karena dapat memicu penyakit paru-paru dan gangguan. Pengelolaan sampah plastik harus dilakukan dengan cara yang benar. Plastik yang dimusnahkan dengan cara dibakar justru akan menyebabkan masalah baru, yaitu emisi gas beracun seperti karbon dioksida dan metana yang berkontribusi pada pemanasan global.
Data dari Health Effect Institute pada tahun 2021 menunjukkan 8,1 juta orang di dunia meninggal setiap tahunnya akibat polusi udara, dan salah satu penyebab polusi udara itu berasal dari asap pembakaran sampah plastik terbuka. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Perlu diketahui bahwasanya setiap sampah yang dihasilkan oleh manusia perlu diolah dengan baik dan benar, terutama sampah plastik. Mengelola sampah plastik tidak serumit yang dibayangkan. Kita bisa memulainya dari kebiasaan kecil di rumah ataupun di tempat umum. Langkah pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kita bisa memulainya dengan membawa tas kain sendiri saat berbelanja, membawa botol minum, dan wadah yang bisa dipakai berulang kali. Jika hal itu dilakukan oleh satu orang setiap harinya, Indonesia bisa menghemat hampir 90.000 ton limbah plastik setiap tahun. Langkah kedua, mendaur ulang plastik yang sudah terpakai. Dengan ini, plastik yang sudah tidak terpakai dapat dimanfaatkan dan diolah kembali menjadi produk baru. Misalnya, mengubah sampah dan botol plastik menjadi eco-brick, kerajinan tangan, paving block, dan lain sebagainya. Langkah ketiga, memilah sampah plastik dari rumah. Kita bisa membiasakan diri untuk memisahkan sampah plastik dari sampah organik seperti sisa makanan. Sampah plastik yang sudah dipilah dan dibersihkan dapat disetorkan ke bank sampah. Dengan ini, sampah plastik yang dianggap tidak bernilai dapat ditukar dengan uang atau kebutuhan pokok. Langkah keempat, memanfaatkan kembali sampah plastik, seperti menggunakan kembali barang-barang anorganik sebelum dibuang. Misalnya, botol plastik bisa digunakan kembali sebagai wadah menyimpan barang. Kantong kresek digunakan kembali untuk membungkus dan sebagainya. Dengan ini, plastik yang biasa kita gunakan sekali pakai dapat lebih bermanfaat sebelum akhirnya olah dengan cara lain. Hadirin sekalian, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab sebagian orang, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai penghuni bumi. Marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, seperti membawa tas belanja sendiri atau memilah sampah dari rumah, memiliki dampak besar bagi bumi kita. Sampah plastik tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa dikendalikan jika ada kemauan dari masyarakat dan pemerintah. Jika setiap orang mengurangi, memilah, dan mengelola dengan benar, maka volume plastik yang berakhir di TPA dan laut akan berkurang secara drastis. Kita tidak perlu menunggu orang lain untuk berubah. Mulailah hari ini dari diri sendiri. Kurangi plastik sekali pakai, pilah sampah, kelola dengan baik. Tidak perlu sempurna, tetap konsisten. Setiap langkah kecil yang kita lakukan sangatlah berarti untuk bumi kita. Jika kita tidak menjaganya, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita wujudkan lingkungan yang bersih, laut yang lestari, dan masa depan yang lebih hijau untuk generasi setelah kita. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk mulai beraksi demi menjaga bumi tercinta. Mari kita buktikan bahwa cinta pada lingkungan bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.